Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ilham Erdiansyah. Di sini saya akan membawakan materi berjudul Interaksi Sosial dan Tindakan Sosial. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang tindakan sosial. Tindakan sosial ini, menurut Max Weber, didefinisikan sebagai tindakan yang dipengaruhi atau mempengaruhi oleh orang lain. Tindakan sosial ini banyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya itu seperti apa? Yaitu ketika kita sedang masa kecil, kita mungkin sering membagikan makanan kepada teman kita. Ini tidak terbatas pada masa kecil saja, sekarang juga bisa. Dan itu merupakan contoh tindakan sosial. Atau ketika kita sedang membagikan sedikit rezeki kita kepada orang yang lagi kurang mampu, itu juga merupakan tindakan sosial. Tindakan sosial ini haruslah tindakan nyata dan dibagi menjadi 4 kategori utama. Tindakan yang pertama yaitu tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang didasarkan pada akal atau logika untuk memperoleh tujuan yang kita inginkan dengan cara melakukan sesuatu. Misalnya, seorang anak yang rela begadang demi mempersiapkan ulangan dengan cara belajar. Yang kedua yaitu tindakan yang berorientasi pada nilai, yaitu tindakan sosial yang memperhitungkan nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti etika, moral, sopan santun, nilai agama, dan nilai yang lainnya. Contohnya yaitu ketika beberapa anak berhenti bermain dan memilih untuk pergi ke masjid untuk melakukan ibadah. Yang ketiga yaitu tindakan afektif, tindakan yang didasari pada perasaan jiwa seseorang. Misalnya ketika anak yang dimarahi oleh guru karena ketahuan mencontek ketika ulangan. Yang keempat adalah tindakan tradisional, yaitu tindakan yang memang sudah menjadi tradisi oleh suatu masyarakat di daerah tertentu. Misalnya di Bali dilakukanlah sebuah tradisi yang bernamakan ngaben, yaitu tradisi untuk memperingati arwah-arwah leluhur yang telah meninggal. Nah, setelah kita mempelajari mengenai tindakan sosial, kita akan mempelajari pula mengenai interaksi sosial, karena keduanya antara interaksi sosial dan tindakan sosial ini tidak dapat dipisahkan atau saling berhubungan. Interaksi sosial, apa sih yang terbenak di pikiran kalian ketika mendengar kata interaksi sosial? Apakah itu komunikasi antara dua orang atau lebih atau sebagainya? Nah, menurut Haburner, interaksi sosial ini merupakan hubungan antara dua orang atau lebih, di mana individu satu dapat mempengaruhi bahkan merubah individu yang lainnya dan sebaliknya. Interaksi sosial ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu ciri pertama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih atau misal sebuah kelompok. Dan ciri yang kedua yaitu membahas suatu hal yang ingin dicapai atau membahas tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, interaksi sosial ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui kontak sosial dan cara yang kedua melalui komunikasi. Kontak sosial ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu kontak sosial primer, yaitu kontak sosial yang dilakukan secara tatap muka. Jadi ketika kita berinteraksi ini langsung tatap muka atau bertemu langsung. Yang kedua ini yaitu kontak sosial sekunder, yaitu kontak sosial yang melalui media perantara. Semisal ketika kita mengirim surat kepada seseorang, ataupun ketika mengirim pesan melalui pesan elektronik, atau ketika kita sedang melakukan telepon dengan seseorang pula. Dan interaksi sosial ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Semisal ketika saya tidak paham dengan pelajaran, maka saya akan mendiskusikan bersama guru pelajaran yang ingin saya tanyakan. Yang kedua yaitu interaksi antara individu dengan kelompok. Semisal seorang guru yang mengajar di kelas S1 dan di dalam kelas tersebut terdapat pertemuan antara guru dan beberapa murid. Yang ketiga yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Semisal ketika ada pelajaran yang terdapat dua kelas bertemu secara langsung. Ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi, yaitu sikap seseorang yang meniru orang lain, baik dari sikapnya, perilakunya, maupun penampilannya. Yang kedua ada identifikasi, yaitu sikap seseorang yang sama seperti orang lain dan dilakukan secara berlebihan. Yang ketiga yaitu sugesti, yaitu kemampuan merubah pandangan suatu individu dengan individu lain. Yang keempat ada simpati,
yaitu perasaan seseorang kepada orang lain dan ikut turut serta merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kelima, ada empati, yaitu perasaan seseorang kepada orang lain diikuti oleh tindakan yang dilakukan seseorang tersebut kepada orang lain tersebut pula. Selanjutnya, kita akan menonton sebuah cuplikan video yang berisikan mengenai interaksi sosial dan tindakan sosial. Berikut videonya. Nit, ya, gimana? Udah lengkap semua? Ini udah kok, yang ini udah. Ya udah nih, minta tolong bawain ke mobil ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh sakit. Kamu kenapa? Wah apa-apa. Main lagi yuk. Ayo. Ada apa ya? Ini Bu, ada sedikit rezeki dari kami, mohon diterima. Makasih banyak ya, Neng ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya. Nah teman-teman, setelah kalian menonton cuplikan video tersebut, simpulan apa sih yang kalian dapat tentang interaksi sosial dan tindakan sosial yang terjadi? Nah, saya akan menyimpulkan kembali mengenai video tersebut, di mana terdapat interaksi sosial yang terbentuk, yaitu antara individu dengan kelompok, di mana individu tersebut merupakan seorang ibu-ibu yang diberikan sembako oleh seorang murid, dan itu terdiri dari beberapa murid siswa dan siswi. Dan juga terjadi proses empati di sana, di mana melibatkan perasaan seseorang yang diikuti tindakan sosial. Seperti murid tersebut merasa bahwa mereka harus membantu seseorang yang membutuhkan, dan mereka membagikan sebuah sedekah kepada orang-orang yang mampu menerimanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.